Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, usulan kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp698,6 juta per bulan terungkap ke publik. Kenaikan tersebut tercantum dalam rencana kerja tahunan DPRD yang totalnya mencapai 888 miliar untuk tahun 2021. Wacana pendapatan atau gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan sebesar 8,38 miliar dalam setahun pada 2021. Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp698,6 juta per bulan. Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan atau RKT, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses. Sebelumnya, pimpinan DPRD Jakarta menyatakan tidak ada kenaikan gaji atau dewan seiring dengan peningkatan anggaran rencana kerja tahunan DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara APBD 2021. DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tunjangan untuk legislator tahun depan. Rencana ini mendapat respon penolakan dari banyak pihak mengingat tekanan ekonomi masih terjadi di tengah pandemi COVID-19. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Lusius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi. Selamat siang Pak Lusius. Selamat siang Mbak Vera. Ya, ini menurut Anda tepatkah sebetulnya rencana kenaikan tunjangan legislator tahun 2021? Saya kira sih ini mencengangkan ya kalau melihat angka yang tersebar luas beberapa hari terakhir ini. Dan kalau ditanya apakah ini kemudian tepat, tentu saja jawabannya tidak tepat gitu ya. Karena kita tahu sendiri bukan cuma di DKI tapi seluruh kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang tergerogoti akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang berusaha mengambil untung di tengah pandemi ini dengan tunjangan DPRD seperti yang direncanakan dalam RKT ini, saya kira sih itu sangat tidak etis gitu ya, karena bagaimanapun DPRD sebagai wakil rakyat, dia mestinya bisa kemudian menjadi representasi juga dari perasaan-perasaan warganya gitu ya. Baik. Ketika kemudian DPRD dengan tenang mengajukan kenaikan anggaran yang demikian fantastis, lalu kita mempertanyakan betul seberapa DPRD ini memahami kondisi warga DKI saat ini. Iya, sangat tidak etis kalau tadi Anda katakan, artinya dari segi timing dan juga kondisi dianggap tidak tepat begitu ya. Jadi sudah selayaknya DPRD menahan diri. Saya kira iya, proses pembahasannya itu pertama sih saya kira memang harus dibuka ke publik ya, sehingga kemudian selalu ada kontrol yang bisa menjadi pertimbangan DPRD dalam menyusun anggaran. Ya, tapi faktanya kan proses pembahasan anggaran DKI ini dilakukan secara tertutup. Sejak awal saya kira ada fraksi yang memprotes ketertutupan proses pembahasan anggaran ini. Ya. Dan ketertutupan ini kemudian terjawab atau terkonfirmasi dengan munculnya anggaran fantastis yang muncul dalam RKT ini. Saya kira ini memang kemudian menjelaskan kenapa kemudian publik menolaknya, dan saya kira tidak ada alasan pula bagi DPRD untuk menyepakati anggaran ini. Ya. Iya, kemudian memang banyak kegiatan yang terhambat ketika pandemi begitu ya. Apakah seharusnya alokasi anggaran ini justru dikurangi untuk tahun depan?
Betul, saya kira itu yang paling penting gitu. Apalagi kalau kita lihat di RKT itu ada beberapa kegiatan yang memang di situ dicatat sebagai kegiatan yang dilakukan di luar daerah. Ada BIMTEK Sekwan, ada BIMTEK fraksi, ada kunjungan ke daerah lain gitu ya. Ini kan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk dipahami dilakukan di tengah situasi pandemi gitu ya. Dan anggarannya luar biasa saya kira. Kalau kemudian ini tidak dibatalkan, saya khawatir kalau tersedia anggarannya, mereka akan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang justru bertentangan dengan situasi pandemi, ya, demi anggaran tentunya. Baik, tapi Pak Lusius kita tahu bahwa pembahasan anggaran itu kan tentu juga bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Artinya kalau Anda lihat, Pemprov ini sepertinya mengamini begitu ya, kalau dilihat dari sisi proses pembahasannya. Saya kira ya itu yang bisa kita katakan bagaimana persetujuan yang diam-diam juga diberikan oleh Pemprov. Ya, kita tahu betul di DPRD DKI ini di periode-periode sebelumnya ada keributan besar ketika kemudian ada gubernur yang memprotes anggaran yang tidak benar gitu ya dalam pembahasan anggaran di DPRD DKI. Tapi kan sekarang kita tidak melihat ada misalnya fungsi kontrol yang bisa diberikan oleh Pemprov DKI gitu dalam proses pembahasan anggaran. Dan sangat mungkin bahwa persetujuan yang diberikan oleh Pemprov ini memang kemudian mau tidak mau dilakukan karena pada saat bersamaan Pemprov juga membutuhkan dukungan dari DPRD untuk rancangan anggaran yang diajukan oleh Pemprov yang sangat mungkin juga di luar dugaan kita fantastisnya ya. Baik, artinya simbiosis mutualisme dong ya antara Pemprov dan juga ya, ada semacam dalam tanda palingkong. Oke, nah kemudian Pak Lusius bagaimana dampaknya terhadap citra dan juga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD DKI Jakarta jika tunjangan legislator ini tetap dinaikkan? Saya kira sekian lama gitu ya citra buruk DPRD maupun DPR RI itu ya karena proses pembahasan anggaran itu selalu dilakukan tertutup ya. Padahal tidak ada alasan untuk kemudian menutup anggaran itu kalau tidak ada pembicaraan rahasia yang kemudian diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri dari anggaran-anggaran yang dibicarakan itu gitu ya. Jadi pembahasan tertutup itu saja sudah menunjukkan sudah merusak citra DPR maupun DPRD. Dan terkait dengan DPRD DKI Jakarta saya kira sudah sejak lama juga proses pembahasan anggaran yang tertutup maupun anggaran yang aneh itu selalu membuat DPRD DKI ini selalu buruk di mata publik. Dan ini terus berlangsung jika RKT ini juga tidak segera direvisi atau dirubah ya. Baik, kita tunggu semoga dilakukan revisi dan pengkajian ulang gitu ya agar tidak menimbulkan citra buruk di tengah publik. Terima kasih Pak Lusius Karus, peneliti Formapi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.